Halo semua, selamat datang kembali di my channel. Hari ini adalah hari raya kurban atau lebaran Idul Adha, tepatnya itu hari Selasa 20 Juli 2021. Dan sekarang hari ini gue bakalan travel dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Pulau Batam dengan menggunakan kapal feri. Seperti yang terlihat sekarang gue udah ada di dalam kapal ferinya. Untuk penumpang kapal feri dari Tanjung Balai Karimun ke Batam hari ini itu terlihat tidak begitu ramai. Sepertinya hanya sekitar 25%, ya nggak nyampe 25% dari kapasitas kapal feri ini sendiri. Nah, sepertinya kapalnya udah mulai bergerak. Sekarang itu pukul 10.30 atau jam setengah 11. Sebenarnya tadi jadwal kapal feri ini adalah untuk keberangkatan pukul 10, namun gak terasa itu udah delay 30 menit aja. Jadi sekarang kapalnya mulai berjalan jam setengah 11. By the way, ini saya lagi naik kapal feri MV Dumai Line. Jadi atasnya itu kapal ini tertutup semua, hanya ada sedikit bagian terbuka di belakang sini untuk para penumpang yang ingin ngerokok atau yang hanya sekedar nyari angin. Kapalnya udah mulai meninggalkan dermaga atau pelabuhan. Seperti yang terlihat, beginilah penampakan pelabuhan penyeberangan Tanjung Balai Karimun dari kapal yang udah mulai berjalan. Jadi sebenarnya sekarang itu lagi masa PPKM darurat di Pulau Batam ya, dan juga di Tanjung Karimun juga sedang berlaku PPKM. Oleh karena itu jadwal keberangkatan atau operasional kapal feri Tanjung Balai Karimun ke Pulau Batam itu tidak seperti biasanya. Menurut info yang gua dengar itu hanya ada 2 kapal feri untuk perharinya. Dan malahan sempat beberapa hari yang lalu itu nggak ada kapal feri yang berangkat sama sekali karena tidak ada penumpang yang akan bepergian dari Tanjung Balai Karimun ke Pulau Batam. Selama PPKM darurat berlaku di Kota Batam dan juga PPKM Tanjung Balai Karimun ini, prosedur dan syarat-syarat untuk bepergian dengan kapal feri adalah dengan mempunyai hasil tes antigen yang negatif dan juga sudah divaksin minimal 1 kali. Jadi hasil tes dan bukti bahwa kita udah divaksin itu akan diperlukan ketika melakukan pembelian tiket kapal ferinya. Dan apabila kita tidak bisa menunjukkan bukti keduanya atau salah satunya, nanti kita tidak akan bisa melakukan pembelian tiket. Sebelum PPKM darurat berlaku di Kota Batam dan juga Tanjung Balai Karimun, khusus untuk penyeberangan dengan kapal feri dari Tanjung Balai Karimun ke Batam itu tidak diwajibkan untuk memiliki hasil tes negatif antigen. Bisa dengan menggunakan hasil genos saja yang bisa kita dapatkan atau tes di pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Namun sejak berlakunya PPKM darurat, tes genos sudah tidak bisa dipakai lagi untuk penyeberangan dari Tanjung Balai Karimun ke Pulau Batam. Kemarin di video yang sebelumnya tentang perjalanan dari Jakarta Batam ke Tanjung Balai Karimun ini, gua mengatakan bahwa gua akan stay di Tanjung Karimun ini hanya sekitar 1 mingguan saja. Tapi ternyata akhirnya gua stay di Tanjung Balai Karimun ini sekitar 2 minggu lebih juga. Ya biasa, karena kerjaan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang udah direncanakan ya. Planning sih oke, tapi aktualnya di lapangan itu selalu delay. Jadi nanti begitu sampai di Pelabuhan Sekupang, gua akan langsung menuju klinik Medilab untuk melakukan swab tes PCR untuk penerbangan besok
dari Batam ke Jakarta, karena besok rencananya gua akan langsung terbang aja dari Batam ke Jakarta dan hanya akan stay di Batam ini 1 malam saja, hanya untuk menunggu hasil swab tes PCR. Ini sudah hampir sampai di pelabuhan Sekupang di Pulau Batam. Terasa banget ini kapal ferinya udah mulai bergerak lambat untuk persiapan merapat ke dermaga pelabuhan. Kayaknya itu dermaganya yang di depan sana udah kelihatan. Nah, ini kapal ferinya udah komplit merapatnya di dermaga, jadi gua akan langsung turun aja. Kebetulan transport dari pelabuhan Sekupang ini yang nanti bakalan ngantar ke klinik di lab untuk swab tes PCR, dan nanti juga bakalan ngantar gua ke hotel itu udah standby di luar. Tadi bapaknya udah nelpon, dan itu seperti yang tadi udah gua kasih tahu, gua bakalan stay 1 malam aja di Pulau Batam ini. Sayang sekali sekarang ini lagi COVID dan PPKM juga. Kalau enggak, walaupun 1 malam itu lumayan untuk ngeksplor dan keliling-keliling Pulau Batam. Tapi apalah daya, karena COVID ya berarti nanti bakalan stay di hotel aja. Akhirnya menginjakan kaki lagi di Pulau Batam, ini tepatnya di pelabuhan Sekupang. Jadi nanti sebelum keluar ini akan ada petugas yang akan melakukan pengecekan terhadap aplikasi eHAK. Jadi kayaknya videonya bakalan di skip aja. Jadi sekarang gua udah di mobil sedang menuju klinik untuk melakukan tes swab PCR. Setelah itu nanti akan langsung dianterin oleh bapak drivernya ini ke hotel. Jadi ini videonya sengaja gua masukin untuk ngelihat gimana suasana lalu lintas di Pulau Batam ketika PPKM diberlakukan di sini. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya saya kurang tepat untuk mengomen, karena kebetulan gua nggak familiar dengan suasana lalu lintas di Pulau Batam ini. Jadi ini nggak tahu apakah ini sekarang rame atau udah sepi. Tapi menurut opini gua sendiri ini kayaknya lumayan sepi. Apa mungkin ini karena suasana lebaran juga makanya orang di rumah atau gimana, itu gua nggak tahu. Tapi kayaknya sih agak sepi.
Nah, jadi barusan itu udah melakukan swab test PCR di klinik Medilab di sana. Hanya saja videonya gua potong-potong. Jadi sekarang cukup dulu videonya sampai di sini. Terima kasih udah menonton. Thanks all.